Malaysia ini menghina kalau Indonesia itu kotor. Gini, mending kalian like dulu. Kalau udah, makasih. Hehehe. Jadi, baru ini viral seorang turis Malaysia bernama Intan Nuriana membuat konten yang menghina kalau Indonesia itu kotor, serabut, makanannya ada ulat, dan semacamnya. Nah, netizen Indonesia langsung menghujat Mbak ini sampai dia klarifikasi dan minta maaf. Walaupun begitu, akunnya terus diserang sampai menghilang. Akun ini tuh palsu karena yang asli sudah di take down. Dan juga kalau kamu turis yang mau ke tempat bersih di Jakarta, pergilah ke tempat-tempat ini. Gimana menurut kalian? Pernyataan pengusaha taksi asal Malaysia yang dianggap kembali menghina Indonesia memicu unjuk rasa ratusan pengemudi Gojek di Kedubes Malaysia. Ratusan pengemudi Gojek ini menuntut Syamsu Bahrin Ismail untuk meminta maaf. Pengusaha taksi Malaysia untuk kedua kalinya membuat pernyataan yang dinilai menghina pengemudi Gojek dan bangsa Indonesia. Mereka menuntut Kedutaan Besar Malaysia untuk Indonesia menghadirkan Syamsu Bahri Ismail ke Indonesia untuk meminta maaf secara langsung. Jika Syamsu Bahri tidak meminta maaf, mereka mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar. Aksi di Jalan HR Rasuna Said pada Selasa siang ini memicu kemacetan. Jadi kalau warga Malaysia masuk tanpa izin bagaimana? Kalau warga Malaysia masuk tanpa izin, kamu negara kamu hukum lah ya, tapi tak ramai. Rakyat kami yang pergi Indonesia tak ramai. Nak kerja apa dekat Indonesia? Duit kamu murah. Tahu tak nak pergi kerja berapa juta duit kamu sama dengan RM100 Malaysia. Rakyat Malaysia pergi ke Indonesia melancong. Bukan pergi kerja, bukan pergi buka kedai. Hari itu, media sosial Indonesia diguncang oleh sebuah video yang membuat darah rakyat mendidih. Seorang pria asal Malaysia dengan nada merendahkan, penuh kesombongan, berbicara tentang betapa lemahnya Indonesia dibandingkan negaranya. Ia tertawa kecil sambil menyebut bahwa orang-orang Indonesia hanyalah babu yang rela bekerja di Malaysia karena nilai tukar ringgit lebih tinggi daripada rupiah. Dengan congkaknya, ia menegaskan bahwa orang Malaysia tidak akan pernah bekerja di Indonesia karena upah di sana terlalu kecil. Orang Indo kesini jadi budak, orang Malaysia kesana cuma buat liburan. Ucapnya dengan nada mengejek, seolah Indonesia tak lebih dari sekadar tempat remeh yang tak pantas dihargai. Rekaman itu tersebar begitu cepat, menghantam kebanggaan warga Indonesia seperti palu besar yang menghancurkan tembok kesabaran. Di berbagai platform media sosial, mulai dari Twitter, Instagram, hingga TikTok, video tersebut dibagikan ulang dengan ribuan komentar penuh kemarahan. Siapa dia berani bicara seperti itu? Seru seorang netizen, sementara yang lain menuliskan, harga diri bangsa kita diinjak-injak. Jangan diam saja. Gelombang emosi rakyat mulai membara, bukan hanya karena hinaan itu, tetapi karena cara pria Malaysia tersebut berbicara yang seolah menganggap Indonesia tidak ada harganya sama sekali. Ribuan warga Indonesia bersatu dalam amarah. Tagar boikot Malaysia dan Indonesia bukan budak mendominasi trending topik, mengisi setiap sudut media sosial dengan kecaman yang begitu keras. Para influencer, jurnalis, dan tokoh publik mulai angkat bicara, menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara yang bisa diremehkan begitu saja. Kita mungkin masih berkembang, tapi bukan berarti kita hina, ujar seorang aktivis nasionalis dalam videonya yang langsung mendapat jutaan penonton. Di dunia nyata, kemarahan ini bahkan mulai terasa. Di beberapa daerah, kelompok masyarakat berkumpul, membahas penghinaan yang mereka rasakan sebagai tamparan keras bagi harga diri bangsa. Di warung-warung kopi, di kantor, di kampus, semua orang berbicara tentang satu hal, bagaimana mungkin seseorang bisa begitu sombong dan merendahkan negara sebesar Indonesia? Beberapa orang mulai membandingkan sejarah kedua negara, mengingatkan bahwa Indonesia adalah bangsa besar dengan perjuangan panjang, bukan sekadar negara kecil yang bisa dihina tanpa konsekuensi. Tak hanya rakyat biasa, beberapa tokoh politik pun mulai memberikan reaksi. Seorang anggota dewan dalam wawancara televisi menyatakan bahwa pemerintah harus mengambil langkah tegas agar kejadian seperti ini tidak terus berulang. Kita tidak bisa diam saja ketika harga diri bangsa diinjak-injak. Indonesia harus menunjukkan wibawanya, katanya dengan penuh semangat. Pernyataannya disambut riuh tepuk tangan dari masyarakat yang menonton. Namun,
Kemarahan ini juga menimbulkan dampak lain. Beberapa individu mulai menyerukan aksi balasan dengan menghina Malaysia, membuat suasana semakin panas. Sejumlah warga bahkan mulai menggali informasi pribadi pria dalam video tersebut, berniat untuk mempermalukannya balik. Perang digital antara netizen Indonesia dan Malaysia pun tak terhindarkan. Saling ejek, saling hina, dan bahkan ancaman mulai berseliweran di internet. Di tengah kobaran emosi, ada pula suara-suara yang menyerukan agar masyarakat Indonesia tidak terbawa arus provokasi. Jangan biarkan kebencian membuat kita lupa siapa kita, ujar seorang dosen dalam sebuah diskusi daring. Kita marah, itu wajar. Tapi cara terbaik membalas hinaan bukan dengan amarah, melainkan dengan menunjukkan bahwa Indonesia lebih besar dari sekadar kata-kata kasar seseorang. Sayangnya, suara ini tenggelam di tengah lautan kemarahan yang terus memuncak. Hari itu, Indonesia tidak sedang berbicara tentang ekonomi, politik, atau olahraga. Seluruh negeri sedang membicarakan satu hal, harga diri mereka yang direndahkan. Dan bagi banyak orang, ini bukan sekadar perdebatan di media sosial, ini adalah soal kehormatan yang harus dipertahankan. Ledakan kemarahan warga Indonesia di dunia maya semakin tak terbendung. Jika sebelumnya video pria Malaysia itu hanya tersebar di lingkup terbatas, kini hampir seluruh rakyat Indonesia sudah melihatnya. Twitter, Instagram, dan TikTok menjadi ajang pertempuran sengit antara netizen Indonesia dan Malaysia. Ribuan komentar bermunculan, mulai dari kecaman pedas, ancaman boikot, hingga hinaan balasan yang tak kalah tajam. Kalian lupa siapa yang bantu waktu krisis? Jangan sombong, tulis seorang netizen Indonesia dengan nada tajam. Di sisi lain, beberapa netizen Malaysia justru menantang balik, meremehkan kemarahan rakyat Indonesia. Kalau tak suka, jangan datang ke Malaysia, balas salah satu akun, memperkeruh suasana. Di YouTube, video-video reaksi dari para influencer mulai bermunculan. Beberapa YouTuber terkenal dari Indonesia membuat konten khusus yang membahas video tersebut, menganalisis setiap kata yang diucapkan oleh pria Malaysia itu. Dengan nada serius dan emosi yang tertahan, mereka mengajak penonton untuk tidak tinggal diam. Ini bukan cuma soal pekerjaan atau nilai tukar rupiah. Ini soal harga diri bangsa kita, ujar seorang YouTuber dengan wajah merah padam. Tak butuh waktu lama, video-videonya langsung ditonton jutaan kali, dengan ribuan komentar yang dipenuhi kemarahan dan rasa nasionalisme membara. Facebook dan grup komunitas online juga tak kalah panas. Di berbagai forum, warga Indonesia membahas bagaimana mereka bisa memberikan respons yang lebih besar lagi. Beberapa di antaranya mengusulkan boikot terhadap produk-produk Malaysia, mulai dari makanan instan hingga brand fashion yang populer di Indonesia. Kalau mereka menghina kita, kenapa kita masih beli produk mereka? Tulis seorang pengguna dalam grup nasionalis. Wacana boikot ini pun semakin menyebar, membuat banyak orang mulai berpikir ulang saat berbelanja. Sementara itu, akun-akun berita turut memainkan peran besar dalam menyebarkan amarah ini. Portal-portal berita online berlomba-lomba mengangkat kasus ini dengan judul-judul yang semakin memanaskan suasana. Warga Malaysia hina Indonesia, netizen geram, atau nilai rupiah direndahkan, warga Indonesia tuntut permintaan maaf, menjadi headline yang menghiasi beranda media sosial. Berita ini bahkan sampai menarik perhatian beberapa media asing yang mulai menyoroti ketegangan antara dua negara serumpun ini. Namun, di tengah gelombang kemarahan, ada juga suara-suara yang mencoba meredakan situasi. Beberapa tokoh masyarakat dan akademisi meminta agar rakyat Indonesia tidak terbawa emosi. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama seperti dia. Kita harus tunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan bermartabat, ujar seorang pakar hubungan internasional dalam sebuah wawancara televisi. Sayangnya, suara-suara ini seolah tenggelam dalam hiruk-pikuk amarah yang telah membakar semangat rakyat. Di sisi lain, beberapa netizen justru mulai mencari identitas pria Malaysia dalam video tersebut. Melalui teknik investigasi digital, mereka menggali informasi tentangnya, mulai dari tempat tinggal, akun media sosial, hingga pekerjaannya. Dalam waktu singkat, nama dan alamatnya mulai beredar luas di internet. Biar dia rasakan akibatnya, ujar seorang pengguna Twitter yang membagikan informasi tersebut. Namun, tindakan ini menimbulkan perdebatan lain. Apakah ini cara yang benar dalam membalas penghinaan? Hingga malam tiba, kemarahan itu tak juga reda.
Di beberapa platform media sosial, netizen Indonesia terus menyerang akun-akun Malaysia dengan komentar pedas. Sementara di Malaysia, beberapa warganya mulai merasa khawatir. Tidak semua orang Malaysia seperti itu. Jangan pukul rata, ujar salah satu warga Malaysia yang mencoba menenangkan suasana. Namun, saat ini, emosi sudah terlanjur membakar kedua belah pihak. Hari itu, media sosial bukan lagi sekadar tempat berbagi cerita atau hiburan. Ia telah menjadi medan perang bagi dua bangsa, di mana harga diri dipertaruhkan dalam setiap komentar dan unggahan. Dan bagi warga Indonesia, ini bukan hanya soal satu video, ini adalah perlawanan terhadap setiap penghinaan yang pernah mereka terima. Kemarahan rakyat Indonesia tak lagi terbendung. Gelombang emosi yang awalnya hanya bergejolak di dunia maya kini mulai merembet ke dunia nyata. Di berbagai kota besar, orang-orang mulai membicarakan penghinaan yang dilontarkan pria Malaysia itu. Di warung kopi, di terminal bus, bahkan di ruang kelas, setiap orang membahas satu hal yang sama. Bagaimana mungkin negara mereka dihina serendah itu? Kita bukan bangsa rendahan. Kita punya sejarah, kita punya harga diri, seru seorang mahasiswa dalam sebuah diskusi di kampusnya. Di jalanan, beberapa kelompok pemuda mulai mengibarkan bendera merah putih sambil meneriakkan yel-yel nasionalisme. Mereka bukan hanya marah, tetapi merasa terpanggil untuk menunjukkan bahwa Indonesia bukan bangsa yang bisa diremehkan begitu saja. Kalau mereka merendahkan kita, biarkan mereka tahu siapa kita sebenarnya, teriak salah satu dari mereka. Aksi spontan ini menarik perhatian banyak orang, membuat semangat nasionalisme semakin berkobar di setiap sudut negeri. Sementara itu, di Jakarta, sekelompok aktivis berkumpul dan menuntut pemerintah untuk mengambil tindakan. Mereka mendesak agar Kementerian Luar Negeri segera memanggil perwakilan Malaysia untuk meminta klarifikasi. Ini bukan sekadar masalah kecil di media sosial. Ini penghinaan terhadap negara, ujar salah satu orator dalam sebuah aksi demonstrasi yang mulai menarik perhatian media. Sorotan kamera dan mikrofon tertuju pada mereka, menandakan bahwa kasus ini bukan lagi sekadar amarah netizen, melainkan sudah menjadi isu nasional. Di tengah panasnya situasi, beberapa selebritas dan tokoh ternama mulai ikut bersuara. Mereka menggunakan platform mereka untuk mengungkapkan kekecewaan terhadap penghinaan yang diterima Indonesia. Aku kerja keras di negeri sendiri, dan aku bangga jadi orang Indonesia. Jangan remehkan kami, tulis seorang aktor ternama di Instagram yang langsung diserbu jutaan likes dan komentar dukungan. Seorang atlet nasional bahkan dengan lantang menyatakan bahwa Indonesia tidak akan pernah tunduk kepada hinaan siapapun. Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa kemarahan yang meluap ini bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Beberapa warga Malaysia yang tinggal di Indonesia mulai merasa tidak nyaman. Beberapa toko dan restoran yang berafiliasi dengan Malaysia bahkan terpaksa menutup usahanya lebih awal karena takut terkena imbas dari kemarahan warga. Kami tidak ada sangkut pautnya dengan dia. Jangan salahkan kami semua, ujar seorang pengusaha Malaysia yang tinggal di Jakarta. Namun, emosi sudah terlalu panas, dan banyak orang sulit membedakan mana yang bersalah dan mana yang tidak. Di dunia maya, para hacker mulai bergerak. Sejumlah situs asal Malaysia diretas dan dipenuhi dengan pesan-pesan bernada kemarahan dari Indonesia. Harga diri Indonesia tidak untuk direndahkan, tertulis besar di halaman utama salah satu situs pemerintahan Malaysia yang berhasil dibobol. Aksi balasan ini membuat suasana semakin memanas, hingga pemerintah kedua negara mulai khawatir akan dampak lebih lanjut yang mungkin terjadi. Di beberapa daerah, masyarakat mulai menyalakan televisi mereka, menunggu pernyataan resmi dari pemerintah. Semua berharap bahwa pemimpin negeri ini akan segera mengambil sikap. Kami tidak butuh basa-basi. Kami butuh tindakan, ujar seorang pria tua yang duduk di depan layar televisi, mengingat masa mudanya saat Indonesia masih berjuang mempertahankan kehormatan dari bangsa asing. Hari itu, Indonesia tidak lagi sekadar marah. Indonesia bersatu dalam satu perasaan, kebanggaan yang terluka dan tekad untuk membuktikan bahwa negeri ini bukan bangsa yang bisa diinjak-injak. Dan di balik semua ini, satu pertanyaan besar mulai muncul di benak banyak orang. Apakah pria Malaysia itu akan meminta maaf, atau justru semakin memanaskan situasi? Di tengah gejolak yang semakin memanas, rakyat Indonesia menunggu satu hal, permintaan maaf dari pria Malaysia yang telah menghina negara mereka. Namun, hari demi hari berlalu,
dan tidak ada tanda-tanda pria itu akan menarik ucapannya. Justru, dalam sebuah video terbaru yang tersebar di media sosial, ia terlihat tersenyum sinis, seolah tidak terpengaruh oleh amarah jutaan rakyat Indonesia. "Kenapa aku harus minta maaf? Aku hanya mengatakan fakta," katanya dengan nada meremehkan. Pernyataan ini bagaikan bensin yang disiram ke api yang sudah berkobar. Di jalanan, demonstrasi semakin membesar. Ratusan orang turun ke jalan, membawa spanduk bertuliskan harga diri Indonesia tidak untuk direndahkan, dan minta maaf atau hadapi konsekuensinya. Mereka berteriak lantang, menuntut tindakan tegas dari pemerintah. "Kalau tidak ada permintaan maaf, kita akan terus turun ke jalan," seru seorang orator, suaranya bergema di antara lautan massa yang marah. Sementara itu, di media sosial, seruan boikot terhadap produk Malaysia semakin menggema. Sejumlah influencer dan figur publik menyerukan agar masyarakat berhenti membeli barang-barang yang berasal dari negara tersebut. "Kita punya produk sendiri. Kenapa harus beli dari mereka yang meremehkan kita?" ujar seorang pengusaha dalam video yang langsung viral. Tak lama, gerakan ini mulai berdampak. Beberapa supermarket dan toko-toko besar mulai melihat penurunan penjualan produk asal Malaysia. Pemerintah Indonesia akhirnya angkat bicara. Dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan secara nasional, Menteri Luar Negeri menyatakan bahwa Indonesia telah melayangkan nota protes resmi kepada pemerintah Malaysia. "Kami menuntut klarifikasi dan langkah konkret dari pihak Malaysia. Penghinaan terhadap bangsa kami tidak bisa dibiarkan begitu saja," ucapnya dengan nada tegas. Namun, bagi rakyat yang sedang terbakar amarah, ini belum cukup. Mereka ingin lebih dari sekadar pernyataan diplomatis, mereka ingin keadilan. Di sisi lain, tekanan juga mulai dirasakan di Malaysia. Beberapa media Malaysia mulai menyoroti kemarahan rakyat Indonesia dan dampak yang ditimbulkan. Sejumlah tokoh di sana mulai menyadari bahwa situasi ini bisa berujung pada ketegangan politik yang lebih besar. Namun, pria yang menjadi sumber masalah ini tetap bergeming. Dalam wawancara dengan sebuah media lokal, ia malah menyatakan bahwa Indonesia terlalu sensitif. Mereka bereaksi berlebihan. "Kenapa harus marah hanya karena satu video?" katanya dengan nada mengejek. Di Indonesia, pernyataan itu menyulut kemarahan baru. "Kalau dia pikir ini masalah kecil, dia salah besar," ujar seorang pemuda dalam sebuah wawancara televisi. Sejumlah hacker dari Indonesia semakin gencar melancarkan serangan siber terhadap situs-situs Malaysia, membuat beberapa portal berita dan layanan pemerintahan di sana lumpuh dalam hitungan jam. Serangan ini menjadi peringatan bahwa rakyat Indonesia tidak akan tinggal diam menghadapi penghinaan. Malam itu, ribuan komentar membanjiri akun media sosial pria Malaysia tersebut. Mayoritas berisi kecaman dan tuntutan agar ia segera meminta maaf. Beberapa bahkan memperingatkan bahwa jika ia tetap keras kepala, situasi bisa semakin memburuk. Namun, pria itu tetap diam, seolah menikmati kemarahan yang ia ciptakan. Kini, semua mata tertuju pada langkah berikutnya. Apakah pemerintah Malaysia akan turun tangan? Ataukah pria itu akan terus menantang kemarahan rakyat Indonesia? Satu hal yang pasti, selama permintaan maaf belum terucap, bara kemarahan ini tidak akan padam. Hari demi hari berlalu, namun permintaan maaf yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang. Justru, situasi semakin memanas. Di berbagai kota besar di Indonesia, gelombang demonstrasi semakin besar. Ribuan orang turun ke jalan, meneriakkan tuntutan dengan suara penuh amarah. Bendera Malaysia mulai dibakar di beberapa titik aksi, mencerminkan kemarahan yang tak lagi bisa dibendung. "Kalau dia tidak mau meminta maaf, biar dunia tahu bahwa kita bukan bangsa yang bisa diinjak-injak," teriak seorang demonstran dengan wajah merah padam. Di Malaysia, pemerintah mulai menyadari bahwa ini bukan lagi masalah kecil. Sejumlah pengusaha Malaysia yang memiliki bisnis di Indonesia mulai menghubungi kedutaan mereka, meminta perlindungan. "Jika situasi terus seperti ini, bisnis kami bisa runtuh," kata salah satu pengusaha dalam sebuah wawancara televisi Malaysia. Namun, pria yang menjadi sumber masalah masih bersikukuh. Dalam sebuah unggahan terbaru, ia malah menyebut rakyat Indonesia sebagai drama queen yang terlalu emosional atas hal sepele. Unggahan itu langsung viral dan kembali menyulut emosi warga Indonesia. Hacker dari Indonesia semakin menggila. Kali ini,
Bukan hanya situs berita Malaysia yang mereka retas, tetapi juga sistem transportasi dan perbankan. Beberapa layanan online di Malaysia lumpuh dalam beberapa jam, membuat pemerintah di sana mulai panik. Ini sudah bukan sekadar konflik verbal. Ini bisa memicu ketegangan serius antara kedua negara, ujar seorang pakar keamanan siber dalam diskusi televisi. Namun, rakyat Indonesia tak peduli. Bagi mereka, ini adalah soal harga diri, dan mereka tidak akan berhenti sampai pria Malaysia itu mengakui kesalahannya. Di beberapa daerah di Indonesia, warga Malaysia yang tinggal dan bekerja di sana mulai merasa terancam. Beberapa memilih untuk tidak keluar rumah, takut menjadi sasaran kemarahan massa. Bahkan ada laporan bahwa beberapa warga Malaysia mulai meninggalkan Indonesia lebih awal dari jadwal mereka. Kami tidak ingin ada kekerasan. Tapi jika situasi semakin buruk, kami tak punya pilihan selain pulang, kata seorang ekspatriat Malaysia yang bekerja di Jakarta. Sementara itu, di dalam negeri Malaysia, tekanan juga mulai muncul. Tidak semua warga Malaysia setuju dengan pernyataan pria sombong itu. Sejumlah intelektual dan tokoh masyarakat mulai mengecamnya, menganggap perbuatannya telah menciptakan ketegangan yang tidak perlu. Dia hanya satu orang bodoh yang mewakili dirinya sendiri, bukan Malaysia. Jangan biarkan kebodohan satu orang merusak hubungan kedua negara, kata seorang dosen universitas di Kuala Lumpur. Namun, suara-suara ini tenggelam di tengah panasnya situasi. Di Indonesia, media mulai menyoroti reaksi pemerintah yang dianggap terlalu lamban. Di mana ketegasan pemerintah kita? Tanya seorang pembawa acara berita dengan nada geram. Publik mulai mendesak agar ada tindakan konkret, entah itu pemutusan hubungan diplomatik atau tuntutan hukum terhadap pria Malaysia tersebut. Kalau dia diizinkan terus berbicara seperti ini tanpa konsekuensi, penghinaan terhadap Indonesia akan terus terjadi, ujar seorang anggota parlemen yang mulai angkat bicara. Sadar bahwa situasi bisa semakin memburuk, pemerintah Malaysia akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka menyatakan bahwa pria tersebut tidak mewakili pandangan pemerintah Malaysia dan bahwa mereka berharap rakyat Indonesia bisa tetap tenang. Namun, bagi rakyat Indonesia, ini belum cukup. Mereka tidak butuh pernyataan diplomatis yang bersayap, mereka butuh permintaan maaf langsung dari pria itu. Kini, dunia mulai memperhatikan ketegangan yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Beberapa media internasional mulai meliput kisah ini, menyebutnya sebagai salah satu konflik sosial terbesar yang pernah terjadi antara kedua negara dalam beberapa tahun terakhir. Semua orang bertanya-tanya, akankah ini berakhir dengan permintaan maaf, atau justru akan menjadi awal dari konflik yang lebih besar? Situasi semakin tidak terkendali. Di berbagai daerah di Indonesia, amarah rakyat semakin memuncak. Bukan hanya aksi unjuk rasa, tetapi juga boikot besar-besaran terhadap produk-produk asal Malaysia. Sejumlah restoran dan minimarket yang menjual produk dari negeri jiran itu mulai kehilangan pelanggan. Bahkan, beberapa gerai dengan label Malaysia terpaksa tutup lebih awal karena takut menjadi sasaran amukan massa. Kami tidak akan memberi Rp1 pun untuk negara yang merendahkan kami, teriak seorang demonstran di depan sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta. Sementara itu, di Malaysia, suasana juga semakin tegang. Banyak warga Malaysia yang kini merasa tidak nyaman melihat negara mereka menjadi sasaran kebencian. Beberapa di antara mereka mencoba membela diri, mengatakan bahwa pria sombong itu tidak mewakili pandangan seluruh rakyat Malaysia. Namun, ada pula yang justru semakin angkuh, menanggapi kemarahan rakyat Indonesia dengan ejekan dan cemoohan di media sosial. Kenapa kalian terlalu emosional? Kami hanya bicara fakta, tulis salah satu akun yang kemudian menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia. Di tengah panasnya situasi, pemerintah Indonesia mulai bergerak lebih tegas. Sejumlah pejabat tinggi mengadakan pertemuan darurat untuk membahas langkah selanjutnya. Ini bukan hanya tentang seorang individu yang menghina kita. Ini soal harga diri bangsa, ujar salah satu menteri dengan wajah tegang. Ada yang mengusulkan agar pemerintah melayangkan protes yang lebih keras, bahkan mempertimbangkan tindakan diplomatik yang lebih serius jika pria tersebut tidak segera meminta maaf. Namun, yang ditunggu-tunggu tak kunjung terjadi. Pria Malaysia itu tetap bungkam, seolah menikmati setiap ledakan emosi yang terjadi. Bahkan, dalam sebuah wawancara singkat dengan media Malaysia, ia tertawa kecil ketika ditanya apakah ia akan meminta maaf. Kenapa harus?
Mereka marah-marah sendiri, biarkan saja, katanya dengan santai. Ucapannya yang angkuh itu langsung tersebar luas, menjadi bahan bakar baru bagi kemarahan rakyat Indonesia. Di beberapa kota besar, suasana semakin mencekam. Aksi protes yang awalnya damai mulai berubah menjadi kerusuhan kecil. Beberapa kelompok yang tersulut emosi mulai merusak properti yang mereka anggap berhubungan dengan Malaysia. Polisi mulai turun tangan, berusaha mengendalikan situasi sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Namun, semangat nasionalisme yang membara membuat banyak orang tak peduli lagi dengan peringatan aparat. Kami hanya ingin keadilan. Kami hanya ingin dia minta maaf, teriak seorang demonstran yang wajahnya dipenuhi emosi. Pemerintah Malaysia akhirnya mulai merasakan dampak dari ketegangan ini. Beberapa investor mulai menarik diri dari Indonesia, takut bisnis mereka menjadi korban konflik yang semakin panas. Bahkan, hubungan perdagangan antara kedua negara mulai menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Ini bukan lagi sekadar perang kata-kata, ini sudah menjadi konflik yang mengancam stabilitas ekonomi dan politik. Di tengah situasi yang semakin genting, suara dari rakyat Indonesia semakin bulat. Permintaan maaf atau konsekuensi yang lebih besar. Ini negara-negara miskin. Kita negara kaya. Anak muda kita tak merempat seperti Indonesia. Kalau Indonesia anak muda dia bagus, dia tak keluar negara untuk cari kerja. Gojek hanya untuk orang miskin seperti di Jakarta, di Thailand, di India, di Cambodia. Gojek berhenti. Bahawa Gojek tak boleh menjaminkan masa depan anak muda, merosakkan anak muda lagi ada. Kita bukan Indonesia. Indonesia majoriti bukan orang Islam. Gojek di Indonesia boleh dijalankan sebab jalan raya dia terlalu sempit. Kemiskinan di Indonesia terlalu rendah. Gaji tak tinggi. Cari sidik. Nak membelakangkan atau tidak memajukan anak muda ke hadapan. Inilah sosok Intan Nurliana, turis asal negara Malaysia yang viral setelah berkunjung ke Indonesia. Intan Nurliana jadi sorotan lantaran membuat konten mengaku menyesal setelah datang ke Indonesia dan memberikan rating buruk. Dikutip dari tribunnewsmaker.com, konten yang ia unggah di akun TikToknya @intan_nurliana pun viral dan membuat netizen Indonesia geram. Bukan tanpa sebab, Intan Nurliana memiliki alasan cukup banyak, salah satunya yakni karena kotor hingga membuatnya tidak nyaman. Pemilik akun ini memberikan rating yang sangat rendah setelah berkunjung ke Indonesia. Imbas penilaian rating 0 itu pun, konten di TikTok Intan telah dipenuhi dengan komentar kritikan pedas. Di sisi lain, publik banyak yang penasaran seperti apa potret dari Intan Nurliana ini sendiri. Iklan yang dinilai menghina tenaga kerja Indonesia beredar di Malaysia. Pemerintah Indonesia sudah melayangkan teguran kepada pemerintah Malaysia dan akan melakukan tindakan hukum. Inilah iklan yang menuai reaksi dari pemerintah Indonesia dan beredar di Malaysia. Tagline iklan produk robot buatan Amerika Serikat ini dinilai menghina tenaga kerja Indonesia. Iklan dibuat oleh sebuah perusahaan swasta Malaysia, Robovac, yaitu perusahaan alat kebersihan. Pemerintah Indonesia sudah melayangkan teguran kepada pemerintah Malaysia dan meminta untuk menarik iklan tersebut. Ini bangsa Indonesia atas iklan tersebut yang dianggap oleh publik Indonesia merendahkan bangsa Indonesia. Dan pemerintah Indonesia juga menerima banyak komplain terkait dengan keberadaan dari iklan itu. Oleh karena itu, mohon bantuannya agar bisa menjembatani penyelesaian masalah itu dengan sungguh-sungguh, kira-kira gitulah. Rencananya Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri
Wah!